Selamat siang. Jadi di lokasi ini kita akan belajar tentang batuan metamorf, pengenalan batuan metamorf secara di lapangan. Secara definisi, batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami ubahan atau metamorfosis. Nah, metamorfosis itu batuannya itu bisa, kalau kita lihat dari siklus batuan, itu batuan asalnya mengalami perubahan itu bisa berasal dari batuan beku dan juga batuan sedimen. Nah, hal yang terjadi di metamorfosis, proses metamorfosis itu ada tiga, yaitu proses metamorfosis regional, metamorfosis termal, dan metamorfosis kataklastik. Sedangkan metamorfosis yang regional itu berasal dari batuan-batuan yang diendapkan, yang paling bawah mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan mengalami ubahan. Nah, biasanya batuan metamorfosis yang regional itu penyebarannya sangat luas. Kemudian kalau yang metamorfosis termal atau kontak itu biasanya terjadi ketika ada batuan beku atau lava yang magma yang naik ke permukaan, di mana pinggir-pinggirnya berinteraksi dengan batuan sampingnya, sedangkan batuan samping itu mengalami panas dan tekanan yang tinggi sehingga berubah. Nah, perubahan di metamorfosis termal atau kontak itu juga penyebarannya sangat kecil. Yang berubah itu hanya biasanya di samping-samping dari batuan beku. Kemudian yang terakhir adalah metamorfosis kataklastik. Metamorfosis karena dislokasi. Jadi ketika ada dua bidang yang mengalami pergeseran, nah, metamorfosis yang terjadi adalah metamorfosis yang di sekitar pergeseran tersebut, sehingga biasanya pun penyebarannya tidak luas. Nah, di samping saya ini, kalau kita perhatikan, ini adalah batuan metamorfosis. Di dalam pengenalan batuan metamorfosis, semua sama, yang kita perhatikan adalah struktur dan tekstur. Nah, di batuan metamorfosis secara struktur ada dua, yang satu foliasi, yang satunya non foliasi. Yang satunya tidak menampakkan seperti perlapisan, itu yang kita sebut sebagai yang non foliasi, sedangkan yang foliasi itu menampakkan seperti perlapisan, tetapi sebenarnya itu bukan perlapisan, tetapi karena penjajaran mineral. Nah, kenapa terjadi penjajaran mineral? Ya karena proses metamorfosis tadi, karena faktor pembebanan, sehingga tadinya butiran-butiran yang tidak terorientasi kemudian mengalami penekanan dan berubah menjadi mineral lain sehingga mengalami orientasi. Nah, penjajaran mineral itu bisa disusun oleh mineral-mineral yang pipih, mineral-mineral yang pleosfatik, maupun mineral-mineral yang butiran. Yang butiran kita sebut sebagai, nanti teksturnya adalah granoplastik, sedangkan mineral-mineral pipih itu kita sebut sebagai teksturnya nematoplastik. Sedangkan yang mineral-mineral prisma kita sebut sebagai lepidoplastik. Nah, kita lihat di sini di batuan metamorfosis ini seperti perlapisan. Nah, ini strukturnya adalah foliasi. Nah, foliasi yang di sini terjadi itu karena ada penjajaran mineral. Jadi kesannya seperti perlapisan, tetapi karena adanya penjajaran mineral. Nah, di dalam foliasi kalau kita lihat teksturnya itu ada yang schistosity. Jadi dibentuk oleh mineral-mineral yang pipih. Nah, kita lihat di sini adalah schistosity. Nah, ketika batuan metamorf strukturnya foliasi, kemudian teksturnya schistosity, itu kita sebut sebagai batuan metamorfosis atau batuan schist. Nah, sedangkan pengamatan nanti komposisi mineral, kita lihat penjajaran mineral ini disusun oleh mineral-mineral apa. Mineral-mineral itu kalau kita amati secara megaskopis kelihatan, itu bisa kita deskripsikan. Tetapi kalau tidak kelihatan, kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya loop. Jadi kita lihat nanti di batuan itu mineral-mineralnya apa. Nah, biasanya kalau mineral schist seperti ini bisa terbentuk macam-macam mineral, tetapi mineral-mineral yang pipih. Kalau mineral yang pipih warnanya putih berkilat, itu biasanya disusun oleh mineral yang namanya muscovite
atau mika. Nah, kalau dominan di sini adalah mineralnya muskovit atau mika, kita sebut sebagai skis mika. Tetapi kalau nanti kita lihat mineralnya dominan mineral klorit, ya kita sebut sebagai skis klorit atau skis hijau, ya. Nah, kadang di batuan metamorf pun itu juga ada penyusun yang lain. Misalnya warnanya putih gitu ya, warnanya putih. Nah, kita harus curiga warna mineral putih itu kalau kita dari identifikasi mineral atau mineral dari deret Bowen itu bisa merupakan indikasi kalsit atau kuarsa. Nah, hal yang pertama yang bisa dilakukan sebenarnya adalah ditetesi HCl. Kalau warnanya putih itu kita tetesi HCl tidak berbuih, itu adalah mineralnya kuarsa. Sedangkan kalau ditetesi HCl berbuih, dia adalah mineralnya kalsit. Mengapa kok berbuih atau bahasa mudahnya itu ngejos, ya? Nah, mengapa berbuih? Karena CaCO3 kalsit, rumus kimianya adalah CaCO3 plus HCl, kemudian akan mengalami reaksi kimia sehingga bentuk H2CO3, kemudian CO2-nya menguap. Nah, penguapan itulah yang menimbulkan B. Atau kalau misalnya kita tidak membawa HCl, ya mineral-mineral putih tadi, kita bisa gores dengan menggunakan alat bantu yaitu scratcher. Scratcher di ujungnya ini adalah paku baja. Paku baja ini kekerasannya 5,5, sedangkan kalsit kalau kita menggunakan skala Mohs itu kekerasannya 3. Apabila kita gores dengan menggunakan scratcher dia tergores, berarti kekerasannya kurang dari 5,5. Nah, kalau kurang 5,5 itu adalah kalsit. Tetapi apabila kita gores dengan menggunakan scratcher ini tidak tergores, berarti kekerasannya lebih dari 5,5. Itu kemungkinan adalah kuarsa, ya. Jadi pengamatan di batuan metamorf sama dengan batuan beku, sama dengan batuan sedimen, kita lihat strukturnya dulu, kemudian tekstur, setelah tekstur komposisi kimia. Nah, itu juga akan menamakan batuan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan batuan metamorf. Terima kasih dan selamat siang.